Lo tahu nggak alasan lo terpilih? Ya, pengen merubah hidup saya sih sebenarnya. Ingin merubah hidup. Ya, pengen itu sih sebenarnya. Merubah hidup seorang Rio Tirto. Dari apa menjadi apa? Ketika semua orang berharap sama kamu. Ya. Semua orang menaruh harapan besar untuk Rio Tirto menuju Road to UFC membawa nama harum Indonesia. Itu jadi beban gak sih buat Rio? Spesial banget tuh KO malam hari itu. Itu dapat best KO ya? Saya pikir saya yang dapat the best KO, ternyata Zenwalk Haniato, The Blue Corner from Warrior Golden Gumi, The Black Cobra, Rio Tirto. Ahoy! Balik lagi bersama Zenwalk di sini. Podcast combat sport pertama di Indonesia. Ahoy! Apa kabar, bro? ya alhamdulillah, puji Tuhan, kabar baik. Alhamdulillah. Rio Tirto, The Black Cobra. Iya, betul sekali. Gimana perasaannya? Muka Anda berseliweran di sosial media akan mewakili Indonesia. Ini fight internasional pertama. Ya. Kemarin udah international fight di Bali. Enggak, maksudnya fight internasional yang saya keluar negeri yang pertama. Oh, yang lo keluar dari Indonesia. Ya, yang keluar dari Indonesia. Ya, Gimana? pastinya ini adalah pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Jadi ya kaget juga tiba-tiba saya bisa kepilih di Road to UFC ini. Dari antara banyak fighter yang hebat-hebat, cuman kita berdua, saya dan Denny Dava yang terpilih. Ya pastinya saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Lo tahu nggak alasan lo terpilih? Ya mungkin ya rekor saya bagus mungkin ya di One Pride ya. 8-0. Ya mungkin itu ya Tak salah satunya. terkalahkan. Iya bang, mungkin salah satunya itulah. Luar biasa. Sejauh ini lo masih nyangka gak sih bakal di titik ini, di posisi ini, terpilih dari sekian, bilang Denny Dava, dari sekian juta penduduk Indonesia, kalian Iya. berdua terpilih? Ya sebenarnya nggak nyangka sih, karena saya kan masuk MMA ini, misi utama itu sebenarnya pengen juara nasional dulu, pengen juara One Pride dulu. Saya kan sejauh ini dari tahun 2019 sampai sekarang saya belum ada kesempatan untuk title fight. Karena kemarin sempat ada tawaran tapi selalu ada kendala bang. Kemarin kan yang interim juga saya sempat ditawarin waktu yang Aditya Ginting melawan Billy Pasulatan. Nah itu kan saya persiapan PON. Jadi harusnya lo ketemu Aditya Ginting atau harusnya kemarin saya ketemu Billy interim. Jadi bukan Adit tuh seharusnya yang interim kemarin, tapi Iya, lo. Iya saya. Tapi karena lo PON. Iya saya fokus di PON dulu, jadi ya saya terpaksa harus menolak itu. Karena saya lebih utamakan PON dulu. PON ya. Karena PON juga pertama kali juga saya lolos di PON. Di cabur apa? Cabur combat sambo. Sambo ya. Sambo tuh hampir mirip MMA sebenarnya kan, rulesnya kan. Ya mirip lah. Cuman kalau dia sambo itu poinnya ya lebih kebantingan. Lebih kebantingan. Iya. Boleh headbutt gak sih? Itu aja. Ya MMA kan gak boleh headbutt ya. Itu yang ngeri. Oh, itu Boleh keren tuh. itu. Di sambo boleh. Ya. Dan kemarin pas PON dapat apa? Pas PON saya kalah di final, jadi saya dapat perak. Keren, perak. Ini di One Pride juga tinggal selangkah lagi sebenarnya lo dapat title belt juga kan? Iya, betul. Rekor udah 8-0, apalagi itu kan. Di PON, di Sambo dapat perak. Berarti memang Rio Tirto bisa dibilang orang istimewa nih di Indonesia nih. Memang prestasinya sudah tidak terbantahkan lagi. Dan yang mungkin banyak orang di luar sana nggak tahu, Rio Tirto ini adalah seorang TNI AD. Iya. Benar. Siap, betul. Jadi atlet dulu apa TNI dulu nih? Jadi sebelumnya atlet. Atlet dulu.
Jadi ya dulu memang saya dari sipil kan udah memang ya kerjaan saya hanya atlet, hanya bertanding aja. Fokus atlet. Iya. Jadi waktu 2021 ya kan ada corona kan, jadi lockdown semua kan, event tidak ada. Jadi kan saya penghasilan saya tuh hanya benar-benar dari bertanding Waktu itu. Jadi tidak ada event, latihan tidak bisa. Ya udah saya pulang kampung ke Pontianak. Ada teman saya nawarin, minta temanin, ayo kita daftar TNI bareng-bareng, temani saya. Ya daripada kamu nganggur kan, nggak ada kegiatan. Ya udah saya ngikut aja bang, langsung saya daftar. Ya alhamdulillah langsung lulus. Teman kamu lulus ya. Lulus dua-duanya. Teman itu udah. Padahal iseng-iseng aja. Iya, tuh. saya iseng-iseng. Nemenin temen. Iya, nemenin teman. Dulu di luar sana katanya ada yang sampai bayar. Saya ada tuh yang bang tes berkali-kali, ini sekali tes langsung lulus. kalau dulu kan memang cita-cita tuh sebenarnya memang jadi TNI. Tapi begitu saya udah nyaman di fighter, nah saya sempet kayak udah nggak mau gitu jadi TNI. Jadi Kenapa? kayaknya lebih enak aja kayak jadi atlet gitu. Jadi atlet sambil ngelatih gitu kan. Udah nyaman lah. Ya udah merasa enak lah gitu kan. Di posisi itu gitu. Ya karena corona itu kemarin, ya itu yang membuat saya Merubah plan. ya berubah plan, pengen daftar jadinya. Lu sendiri kan udah masuk jadi TNI AD. Iya. Nah ini satuan lu mendukung nggak dengan profesi di luar dari TNI ini? Maksudnya hobi lo, jatuhnya jadi hobi dong sekarang. Iya. Bukan pekerjaan utama. Iya benar. Pekerjaan utama kan TNI nih. Iya. Nah berarti kedua MMA, hobi nih. Iya. Satuan lo apakah mendukung nih? Pastinya ya, satuan ya 100% mendukung. 100% mendukung. Apalagi ini hobi saya kan berantem bela diri. Tentunya di tentara tuh memang kita kan kewajiban untuk bisa bela diri. Apalagi ada dari satuan atlet yang bisa bela diri itu atasan semua Nilai pasti plus lah ya. nilai plus, pasti pada senang. Apalagi ini saya untuk mewakili Indonesia di Road to UFC, 100% saya didukung sih. 100% didukung ya. Jadi gimana ketika lo jadi TNI terus jadi fighter juga, itu pembagian waktunya seperti apa? Kalau hari-hari kalau tidak ada jadwal tanding, jadi saya tuh kerja sambil latihan. Jadi kalau saya di satuan itu saya ada inilah dari komandan saya memberi sedikit kelonggaran buat saya untuk berlatih. Jadi saya dikasih waktu jam untuk latihan. Jadi saya ya setiap sore saya dikasih waktu buat latihan. Dikasih dispensasi ya, lah ya dikasih untuk fokus ke atletnya untuk juga. fokus latihan. Karena juga akan membawa nama harum satuan juga tentunya kan, Ya, kalau bener. lo berprestasi gitu ya. Benar bang, benar. Nah lo sendiri masuk TNI ini jalur khusus prestasi atau jalur mandiri aja kayak orang pada umumnya? Kalau saya masuknya di jalur umum. Ya. Saya kan masuknya jalur ini ke Catam ya. Catam PK kan, prajurit karir kan. Nah jadi masuknya jalur umum. Cuman saya dapat nilai plus lah karena saya kan punya prestasi, saya atlet gitu. Itu jalurnya gimana sih? Kemarin kamu daftar tuh alurnya seperti apa? Ya Bisa alurnya tolong ceritakan. Alurnya pada ini apa? Dia kan diajak temen tuh. Iya diajak teman. Jadi ya kan pada umumnya lah kita pertama daftar online dulu. Udah itu ya kita tes pertama itu kan administrasi dari berkas-berkas semuanya. Ijazah apa semua. Lo sendiri semua yang ngurus? Semua ya saya sendiri. Nggak ada rekomendasi dari KONI atau bagaimana gitu? Itu nilai plusnya, kita juga ada dispensasi dari KONI Kalbar ya. Karena saya atlet kan bang kan. Jadi KONI-nya bersurat ke atau semacam ada surat atau bagaimana waktu itu? Ya ada, kita bikin surat dispensasi bahwa saya ini atlet gitu, agar bisa diberi kemudahan untuk mengikuti tes gitu. Jadi itu adalah nilai plusnya lah. Ya nilai plusnya gitu bang. Oke. Nah ini juga yang menarik, Rio Tirto ini gue lihat seorang pasker. Iya benar. Jadi saya ikut silat itu, ini ada bela diri pertama saya itu silat. Dari
mulai masuk silat tuh dari kelas 6 SD. Jadi ya itu juga memang dari dulu tuh saya memang pengen belajar bela diri. Cuman pertama jodohnya ketemunya silat. Waktu itu masih di Kalbar ya? Masih di Kalbar ya. Jadi silat dulu nih pertama. Bela diri pertama seorang Rio Tirto adalah IKSP Ya, Kerasakti. IKSP Kerasakti itu yang pertama kali. Diajarin apa di IKSP Rio Tirto? Kalau saya waktu dulu belajar silat ini lebih diajarin untuk seni gerakan. Kayak soalnya silat IKSP Kerasakti ini kan dia campuran kungfu juga. Nah, jadi kita banyak lebih ke gerakan. Pada saat itu saya lebih ke seninya. Ya, lebih ke seninya saya untuk belajarnya. Belajar fightingnya. Fightingnya saya ya belum. Terus akhirnya bisa ikut di fighting gimana tuh? Nah, waktu SMA. Ya, jadi ya SMP lulus. Waktu saya masuk SMA ada teman satu kelas. Dia atlet USU dulunya. Atlet USU Sanda. Ya, dari situ saya dapat tawaran juga, ayo gabung olahraga bareng-bareng yuk. Saya WUSU. Ya udah saya ngikut aja. Iya. Dari tentara ikut temen, ini ikut fighting juga gara-gara temen. Hampir ya. Ini gua semuanya bisa tebak nih orang sebenarnya ekstrovert, tergantung lingkungan. Kalau lingkungannya bagus dia ikut bagus. Tapi kita belum kuat di lingkungan negatifnya. Terlihatnya introvert tapi sebenarnya dia ekstrovert. Gimana nih? Ya saya gitu, kalau belum kenal orang saya introvert. Tapi kalau memang kita udah kenal, udah akrab ya ekstrovert ya. Diajak apa aja ayo. Iya, saya ya tidak terlalu pendiam juga lah kalau udah kenal ya. Tapi kalau memang belum kenal ya mungkin orang yang belum kenal saya mungkin banyak mengira saya sombong atau apa. Tapi sebenarnya tidak juga kalau udah kenal. Kan kita belum kenal mungkin yang gitu. Tapi kalau dari kacamata gue ngeliat tuh lebih ke diem. Ya, memang humble. betul. Kalau di kacamata gue lebih ke humble ya. Nggak tahu kacamata orang lain ya. Tadi lo sempat dibilang sombong sama orang lain gitu yang belum kenal. Iya. Lo pernah denger emang, wah nih Rio Tirto sombong nih. Ada yang ngomong gitu emang? Ya pernah. Siapa tuh? Ya ada dari netizen, dari IG. Oh, iya. Lo punya haters juga emang? Ya ada lah punya. Iya. Ngomong apa haters lo? Ya dibilang di chat nggak bales, sombong amat gitu. Oh gitu. Ya kadang kan kalau orang nggak kenal kan ya nggak mungkin kita balasin semua kan bang kan. Itu makanya di chat pengen kenalan kali. Ya itu mungkin kan teman-teman. Ya mungkin dari silat, mungkin dari fan MMA juga kan. Satu hobi ya kebanyakan sih ya. Mereka satu hobi sih, suka bela diri juga. So, akhirnya tadi lo masuk ke dunia fighting dengan jalur wushu tadi ya, wushu Sanda. Ya, ya yang kedua tuh saya belajar wushu Sanda. Jadi teman saya ini 2 orang kan memang atlet wushu Kalbar. Ya itu justru sampai sekarang yang lanjut malah saya. Teman 2 orang ini malah berhenti. Jadi pas saya masuk berapa bulan orang 2 ini berhenti. Nggak tahu. Jadi mereka tuh tidak ingin menjadi atlet. Jadi mereka tuh latihan hanya buat sehat. Sedangkan Rio Tirto, sedangkan saya tuh memang punya tujuan. Saya pengen belajar bela diri tuh memang pengen fight, pengen cari prestasi, pengen tanding. Jadi dari dulu tuh sebenarnya jiwa kompetisi itu memang ada di saya, ya gitu bang. Walaupun awalnya ikut-ikutan temen, tapi ternyata lo yang lebih punya tujuan daripada temen-temen lo. Iya benar. Keren sih. Dan akhirnya sampai sekarang di mana titik dari sekian juta penduduk Indonesia, lo 2 orang yang terpilih gitu untuk mewakili Indonesia. Dari yang tadinya ikut temen, keren. Nah, di wushu sendiri lo sampai level mana prestasi lo? Kalau di wushu ya saya sempat sampai nasional ya, tapi ya dulu kan mungkin kita masih baru belajar ya. Jam terbangnya kurang banyak. Jadi ya kemarin sempat tahun berapa saya juga lupa, 2017 ya. Sempat ke Junas ya, selalu kalah di semifinal. Iya. Di situ juga memang merasa jam terbang kurang, masih banyak yang harus dipelajari. Malah cocoknya malah di sambo.
Di sambo malah Iya. ketemunya, feel-nya Iya. lo nyamannya di olahraga sambo Ya malah. nyamannya di olahraga sambo. Memang udah nyoba beberapa bela diri lo nih. Banyak sih Tadi Bang. pertama silat, kedua wushu, berikutnya Oh iya, sambo. sebelum silat, abis silat tuh sebenarnya ada belajar tarung derajat. Tarung derajat. Iya, tarung derajat, tapi nggak dari lama. Bandung tuh. Ya, tarung derajat tuh 6 bulan lah saya belajar. Udah sempat mengikuti kenaikan sabuk satu kali. Kenapa berhenti? Berhenti karena ya pelatih kita udah nggak ngelatih lagi. Oh. Dulu kan ikut ekskul sekolah dulu Bang. Ya. Ikut ekskul sekolah. Iya. Ya udah, itu kan udah lama nggak belajar bela diri lagi. Ya, ada teman tuh yang ngajakin yang anak Wushu itu anak tadi. wushu itu ya. Wushunya di mana? Nah, nama campnya tuh di Pontianak, Golden Gening. Golden Gening. Ya, Golden Gening. Bang Jun pasti. Ya, Kak Bang Junaidi. Ya. Pelatih saya juga salah satu mantan juara SEA Games 2019 ya. Wih, Ya. Bang Junaidi tuh Iya, ya. betul. Oke. Dan kulihat memang Bang Junaidi ini selalu dampingin Rio Tirto kemana-mana. Awal-awal dia Iya, Tirto awal-awal ikut memang MMA. saya selalu sama beliau. Hmm. Awal-awal. Ini sekarang beliau ini mengarahkan kamu ke Warrior ya? Atau memang dari Rio Tirto sendiri pindah ke Warrior? Jadi saya bisa ke Warrior tuh dulu itu ada member di camp Golden Gening itu. Namanya Korobi, temannya Max, temannya Max Metino ini. Jadi kan dulu dia udah pernah latihan di Jakarta, latihan BJJ. Kan kita di sana itu tidak ada pelatih BJJ-nya. Jadi di sana dia ya itulah mengenalkan bela diri BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu. Di situ saya belajar sama dia. Terus dia bilang kalau kamu pengen jadi juara MMA harus komplit. Kamu ikut saya aja ke Jakarta, ke Warrior kita katanya. Saya ditawarin. Berarti ya. diajak nih. Diajak, sama member di Warrior. Member di Golden Gening ya. Kan member di Warrior Ya, juga. Warrior Golden Gening ya. Dia kan sebelumnya member di Warrior. Iya, benar. Iya kan? Betul. Oh, berarti Iya. diajak lo ke Jakarta tuh. Diajak. Dikenalin sama Max Metino. Iya, dikenalin. Berarti lo ikut One Pride dulu apa ke Warrior dulu? Ke Warrior dulu. Ke Warrior dulu. Jadi awal-awal tuh saya sempat ikut kejuaraan amatir lah, MMA amatir. Udah itu kita ikut banyak event submission grappling tuh. Melatih di situ dulu ya, ngasah di situ. Iya, ngasah di situ buat jam terbang. Terus akhirnya lo memutuskan untuk masuk One Pride MMA. Iya, memang tujuan utamanya itu masuk MMA. Ya, lo nyari jalurnya pelan-pelan ya dari pindah ke camp Warrior dulu, matengin ground fighting lo dulu, fighting, ya, benar. baru lo masuk ke One Pride MMA. One Itu Pride melalui audisi apa ditunjuk? Audisi online dulu. Audisi online. Ya, online, kirim video aja. Oh, itu pas corona berarti online. Enggak juga. Cuman Sebelum corona tuh audisi udah emang ada yang online ya? Iya, kan memang udah ada online. Sampai sekarang pun audisi online kan masih bisa. Di One Pride masih bisa. Iya. Ya. Berarti jalur lo itu audisi online. Iya, Dan mewakili Warrior Golden Gening. Warrior Golden Gening ya. Kenapa namanya Warrior Golden Gening? Berarti jadi sebenarnya 2 camp. Jadi kalau nama camp Pontianak kan sebenarnya cuman Golden Gening Camp, Golden Gening doang. Jadi yang dari Warrior sini kerjasama tanpa menghilangin nama Golden Geningnya. Jadi kolaborasi lah. ya kolaborasi gitu Bang. Jadi Warrior Golden Gening namanya. Ini kan Rio Tirto sudah sampai level saat ini. Bisa dibilang mungkin pencapaian tertinggi lo mungkin saat ini. Bener nggak? Ya benar. Tentunya kan nggak mudah lo sampai di level ini. Benar. Lo masih inget gak masa-masa di mana lo berjuang dan lo hampir putus asa? Sebenarnya masa-masa saya berjuang untuk di atlet ini sebenarnya di tempat latihan sih Bang. Nggak, maksudnya lo ada masa-masa udah deh kayaknya gue di industri ini gue bukan di sini deh kayaknya gitu. Pernah nggak ada masa mau menyerah gitu ketika di industri combat sport ini? Kayak kalau untuk menyerah sih nggak ada sih kepikiran seperti itu. Ya cuman pernah terbentur sesuatu yang pernah terbentur sesuatu tuh ya itu yang waktu corona itu Bang. Nah kan jadi event-event semua tidak ada. Saya juga tidak punya uang.
tidak ada kerjaan kan bang kan. Kalau dulu kan kita sambil ngelatih juga di Warrior tuh, jadi dapat uang dari ngelatih juga di Warrior dulu. Kita latihan sambil ngelatih ya. Melatih sama fighting. Iya benar. Itu sebenarnya kalau buat memenuhi kebutuhan kita sehari-hari itu cukup nggak sih Rio? Kalau untuk memenuhi kebutuhan saya sendiri sih, menurut saya udah cukup sih. Cukup ya. Cukup. Kalau untuk saya sendiri doang. Waktu itu umur berapa lu? Ya, dulu kan masih muda banget, umur ya 20 tahunan kayaknya. 20 ya tahunan 20 tahun ya. Itu sih udah sangat cukup karena kan kita belum berkeluarga juga kan. Betul. Ya itu pada saat corona ya itu saya tidak punya uang kan. Jadi memutuskan untuk pulangnya itu udah mulai sempat pengen pindah arah, pengen cari kerjaan lah. Ya itu makanya saya daftar tentara. Ya. Untungnya lo pindah arahnya di tempat yang tepat, yang mensupport hobi lo. Iya benar. Mensupport bukan hobi doang, sebenarnya lebih ke jati diri kali ya. Iya. Lo sendiri ngelihat MMA ini seperti apa sih, Rio Tirto? Kalau saya melihat MMA ini ya, ini adalah wadah lah bagi buat anak-anak muda kan yang memang ya salah satunya yang hobi berantem lah kan. Maksudnya daripada berantem di jalan yang mending kompetisi aja kan. Kalau buat pribadi Rio Tirto, apakah ini misalkan jalan hidup atau memang ya udah ini pilihan hidup gua, ini jati diri gua gitu MMA. Seperti apa kalau lebih kacamata Rio Tirto sendiri? Kalau saya sih lebih ke jati diri saya sih. Karena saya memang hobi kan. Jadi ya seneng aja saya bertanding, ya memang tujuannya buat berprestasi sih bang. Pengen jadi saya tanding tuh bukan hanya sekedar tanding. Jadi saya latihan MMA, saya mengorbankan waktu saya untuk berlatih tuh bukan hanya sekedar hobi juga, bukan hanya sekedar tanding, tapi saya memang pengen jadi juara. Ya pengen merubah hidup saya sih sebenarnya. Ingin merubah hidup. Ya pengen, itu sih sebenarnya. Merubah hidup seorang Rio Tirto. Dari apa menjadi apa? Ya dulu seperti apa Rio Tirto? Dulu kan ya susah lah, maksudnya kayak kita pengen beli barang nih, sesuatu nih, kita kan ya nggak kerja kan, maksudnya ya gimana cara beli. Kalau untuk sekarang kan ya memang keahlian saya, hobi saya di sini, ya udah berarti kan saya cari uangnya di sini gitu bang. Lo menikmatin hobi ini? Ya saya menikmati hobi ini bang. Jadi kan ya kayak orang kan mungkin dia bisa bisnis, ya memang keahliannya di bisnis buat cari uang. Kalau saya kan memang jalur saya di sini, di fighting ini memang jalur saya. Lo merasa memang ya udah ini pilihan hidup gue, ya, gue nyaman di sini, ya, gue jalanin gitu ya. Iya memang saya nyaman di MMA, ya udah saya jalani gitu bang. Ada kendalanya nggak sih lo ngejalanin hobi ini? Untuk kendala sih saya sebenarnya nggak ada sih bang. Cuman ya enak banget hidup lo, lempeng-lempeng aja. Iya saya hidup ya sebenarnya ya nikmati aja sih bang. Tantangannya apa nih tantangannya di MMA-nya? Nggak ada benturannya, wah nih gitu. Kalau ya tantangannya ya itu sih bang, prosesnya itu loh bang. Prosesnya. Kan tadi kan ada mulus, jalan lo mulus gitu. Kalau untuk sekarang sih ya saya kan tanding juga ya alhamdulillah masih mulus ya bang ya. Jadi ya belum merasakan benar-benar jatuh tuh belum saya. Ya apa sih? Ya palingan itu sih prosesnya itu bang, yang agak rumit. Kan kita kan harus disiplin kan. Kita ini kan atlet kan harus disiplin. Betul. Harus latihan terus. Pengen juara ya kita harus latihan, harus disiplin kan bang. Kan nggak mungkin hanya tidur tanding pengen juara kan nggak mungkin ya. Itu sih lebih jadikan latihan nih kewajiban gitu sih. Jadi lo bikin mindsetnya gue harus wajib latihan dengan tujuan lo menjadi juara gitu. Iya kan kadang beratnya kan rasa jenuh kan itu pastilah bang kan. Nah itu lo ngelawan rasa jenuh gimana tuh? Ya itu bang,
Kalau saya udah mulai jenuh tuh ya itu mungkin saya cari quotes motivasi gitu, cari fighter yang saya juga belajar dari ya fighter yang hebat lah kan. Lihat-lihat fighter yang bisa jadi juara tuh mereka tuh prosesnya seperti apa gitu. Ya itu saya pelajari. Nyari referensi ya cari buat referensi, memotivasi diri buat lo. memotivasi diri sendiri itu bang. Kalau Denny tadi kan healing dia motoran, ya touring. Kalau Rio Tirto cuma cukup nyari referensi aja, nonton gitu ya. Ya banyak sih sebenarnya, bukan hanya itu doang. Ya perlu healing juga. Kalau saya kan kalau saya sekarang kan saya punya hobi baru juga nih bang. Apa tuh? Saya hobi spearfishing. Jadi saya tuh hobi nyelam mana ikan. Iya. Lihat aja ada di IG saya. Saya seneng. Karena saya kan dinasnya di Sorong. Papua. Di Sorong Papua itu kan dekat dengan Raja Ampat. Indah banget. Lautnya paling bagus sekali. Jadi ya ketemu hobi baru ya. Ketemu hobi baru. Untuk menghilangkan kepenatan di MMA, di latihan. Iya benar. Jadi ya kalau lagi libur di sana kita turun menyelam mana ikan. Ini sendiri lawan lo namanya Aaron Tau ya. Ini rekornya 9 kali menang, 1 kali kalah. Iya benar. Ini nggak sepele juga nih. Iya. Ya sebenarnya beda-beda tipis lah sama lo lah. Selisih 2 poin ya. Selisih 2 poin dia pengalamannya. Secara pengalaman berarti kan dia 10 kali fight. Lo 8 kali fight. Berarti kan 2 kali beda pengalaman. Tapi rekor dia -1. Pastinya ya dia lebih senior lah daripada saya. Dari umur aja dia 32 ya kalau nggak salah umurnya ya. Umurnya 32? Iya 32. Lo masih 25. Masih muda banget tuh. Iya. Masih panjang banget perjalanan nih. Lo udah ngamatin belum? Udah riset belum tentang lawan lo seperti apa? Ya pasti bang. Saya udah tonton hampir semua videonya udah saya tonton. Video fightnya udah saya. Dari pertama dia fight sampai dia terakhir fight. Iya. Tapi nggak semua ada sih. Tapi banyak. Sekitar berapa video gitu. Semua udah saya nonton. Sampai terakhir fightnya saya juga nonton. Ada dia main di Bali kalau nggak salah. Tipikalnya memang ke striking bang. Striking dia, seorang striker berarti ya. Striker dia. Jadi dia tuh fisik kuat. Dia kayak staminanya bagus ya. Fisik, staminanya bagus. Strength-nya bagus. Ya strength-nya bagus. Nah, lo sendiri punya strategi apa untuk menghadapi lawan lo nanti nih? Ya pasti kita udah siapin strategi bang. Dari striking juga. Udah ya, tidak cuman hanya satu plan. Jadi kita siapin ke plan A, plan B, plan C. Jadi nanti ya kalau saya bermain ya lihat situasi aja. Di mana ada kesempatan ya bisa saya ambil. Ini yang menarik nih, gue dapet story Instagram lo. Iya. Biar Tuhan yang atur. Tugas kita cukup bertempur dan bersyukur. Iya benar. Maksudnya apa nih? Maknanya apa nih? Ya, jadi maknanya itu ya apapun yang kita jalani dalam hidup kita ini ya jalani aja. Jangan perlu ragu lah. Apapun yang kita perbuat tuh nasibnya tuh hanya Tuhan yang ngatur. Kita yang penting bersyukur aja sih apapun hasilnya gitu loh bang. Lu pakai wig gondrong tuh maksudnya apa tuh? Itu gabut doang bang. Itu kemarin itu ya dari belanja celana nyari ya ngelihat wig ya langsung saya ambil aja, saya pasang aja. Sama teman di videoin. Ya gitu sih. Nih Rio Tirto orangnya nih maksudnya ya udahlah nerimo apa adanya, Allah kasih banyak syukur, kasih sedikit syukur, banyak bersyukur ya. Iya ya kunci bahagia tuh ya itu kan bersyukur kan. Kalau kita nggak bersyukur kan banyak pikiran nanti stres. Itu. Ini dengan Rio Tirto saat ini pencapaiannya, orang tua Rio Tirto sendiri gimana ngelihat Rio Tirto? Ya orang tua senang lah kalau selagi yang ada menghasilkan buat anaknya kan. Kalau untuk sekarang sih orang tua dukung sih dari MMA juga kan. Dukung. Seperti apa sih. Bangganya orang tua ngelihat Rio Tirto sekarang? Ya sekarang nih ya
seneng lah mereka. Maksudnya kan ini kan hal yang positif. Saya bisa dikenal banyak orang dari sini juga kan. Ya pasti mereka bangga lah kan. Ya. Bang Jun gimana ngeliat Rio Tirto saat ini? Kalau menurut saya ya dia pasti bangga lah karena memang saat ini kalau untuk atlet MMA yang masih lanjut terus tuh memang saya untuk di daerah saya ya. Jadi generasi penerus yang dari daerah saya ini belum ada. Nah, saya harap kedepannya pun ada lah seperti saya, bahkan lebih hebat daripada saya lah. Bang Jun ada kasih wejangan buat Rio Tirto? Pastilah, jadi kan pelatih kita sendiri pastinya banyak lah. Ya untuk fight nanti nih ya dia kalau menurut saya dia pelatih yang membuat mental saya bagus juga. Karena dia tahu kalau memang pada saat kita tanding kita lagi down, dia tuh bisa tahu gitu. Dia sering memotivasi saya juga, sering memberi motivasi untuk saya. Emang Rio Tirto pernah down? Pernah lah bang, kalau kita pemula. Kapan? Ya awal-awal debut MMA kan ya pasti pernah nervous lah kan. Kita kan belum ada pengalaman debut gitu kan. Pernah. Waktu itu motivasinya Bang Jun biar Rio Tirto nggak down seperti apa tuh? Dulu aja pernah bilang itu pokoknya fokus aja kita, kamu nih udah latihan keras gitu. Setiap hari kita latihan keras, yakin aja, tenang, main fokus. Jangan takut karena kita udah latihan keras, jangan takut sama lawan gitu sih. Kalau dari Prof Max sendiri ngasih wejangan apa buat pertandingan nanti kamu nih? Hampir sama sih sebenarnya. Nggak ada metode-metode khusus untuk menghadapi lawan kamu ini, strategi khusus? Ya dia kalau Prof Mac ini dia lebih inilah apa yang dilatih tuh keluar lah di saat pertandingan gitu. Kalau Prof Mac penting itu ya. Iya, yang penting, yang utama itu kalah menang tuh Dudi, urusan belakang. Yang penting pada saat kita tanding itu apa yang kita latih keluar gitu bang. Tekniknya keluar. Ya tekniknya keluar. Itu dia. Di tempat latihan. Jadi kalau kita bertanding tuh apa yang diajarkan oleh dia itu keluar, dia senang bang, senang minta ampun. Walaupun kita kalah ya misalkan ya, tapi kita udah menampilkan yang terbaik, dia udah senang daripada kita menang, tapi tekniknya nggak ada keluar sama sekali. Dia lebih senangnya apa yang dilatih itu keluar gitu bang. Ya ditambah menang lah kalau bisa lah, kan kita tanding untuk menang. Ada nggak sih sosok orang yang spesial dalam hidup Rio Tirto? Sosok orang yang spesial sih ya banyak sih bang. Satu nama. Siapa ya? Ya utama ya pasti yang orang tua lah kan. Orang tua yang melahirkan kita kan. Ya. Tapi ya banyak juga orang-orang spesial dari pelatih saya juga. Ya semua orang yang mendukung, yang menolong saya lah. Ketika semua orang berharap sama kamu, semua orang menaruh harapan besar untuk Rio Tirto menuju road to UFC, membawa nama harum Indonesia. Itu jadi beban gak sih buat Rio? Kalau beban sih ya iya juga. Tapi ya itu ini ya ujian lah. Ini ujian, tantangan dalam hidup saya lah kan. Ini kan soalnya kita bertanding kan. Bertanding dan ya negara mengharapkan kita juara, menang. Ya saya berusaha menampilkan yang terbaik sih. Ya pastinya tanding nanti ya saya berharap apa yang saya latih itu keluar. Saya berharap bisa mendominasi dan bisa memenangkan pertandingan sih bang. Gue pernah ngelihat pertandingan langsung seorang Rio Tirto tuh di depan gue langsung. Waktu itu gue jadi komentator sama Bung Lamting. Waktu itu lo meng-KO Jeremy Siregar. Jeremy Siregar. Tuh telak banget. Itu
spesial banget tuh KO malam hari itu. Itu dapat best KO ya? Saya pikir saya yang dapat the best KO, ternyata Ada lagi. yang dapat itu Serial Effendi yang kick high kick. Alan. Serial Effendi yang kick tumbang. Oh, ya dia yang dapat dia. Ternyata malah dia yang dapat ya. Iya. Itu kan mantan champion lo kalahin. Itu lo nyangka gak sih bisa ngalahin itu si Jeremy Siregar? Jujur sih pada saat itu sih saya memang sebenarnya dari persiapan saya juga kurang maksimal sebenarnya, cuman berapa bulan, sebulan lebih doang. Ya gitulah bang, namanya fighter kan. Kita kan memang kita punya mental, tapi kan kita kan tahu lawan kita tuh bagus gitu kan. Ya sebenarnya makanya saya tuh memang game plan-nya memang main atas malah kan. Striking soalnya dia pegulat kan. Ya karena lawan saya ini saya tahu dia pegulat, memang bagus gulatnya gitu kan. Saya juga gulat masih belajar, masih banyak yang kurang gitu loh bang. Jadi itu kemarin tuh saya bisa menang KO ya nggak nyangka juga. Itu pertama kali lu meng-KO orang atau sebelumnya udah pernah meng-KO orang? Sebelumnya kalau dia tidur gitu. Sebelumnya kalau di amatir pukul orang jatuh ya pernah, cuman nggak sampai tidur, masih bisa bangun gitu kan. Ya ini yang pertama kali saya saat itu memang kena telak. Shock banget ngeliat itu ya. Iya. Dan itu juga sebelumnya sih memang ada kepikiran gitu, memang pengen main striking gitu kan. Saat itu pakai long hook ya? Iya. Long hook. Jadi memang dari permainannya kan saya juga udah baca kayak tangan banyak turun. Ya itu benar-benar yang apa yang saya memang pengen cari KO ya benar-benar ternyata dapat gitu loh. Ini gue pertanyaan orang awam nih Rio. Kalau KO dalam pertandingan itu bisa kita bikin gak sih gitu? Kita rencanakan gitu sebagai fighter gitu. Ya sebenarnya bisa aja bang. Bisa aja. Kan apapun sebenarnya. Tapi kemungkinan terjadi itu berapa persen dengan rencana kita itu? Kalau dalam bela diri ini kalau menurut saya sih 50-50 sih bang. Kan? Iya bang. Berarti kita cuma bisa merencanakannya doang kan? Ya itu aja bang. Kalau memang terjadi itu kan yang nggak mungkin 100% bang. Karena kan ini kan kita fight bukan lawan orang diam kan, bukan lawan patung kan. Betul. Ya tapi kemarin tuh memang ada kepikiran buat rencanain buat memang cari KO bang. Tapi itu benar-benar terjadi. Itu memang ya. Tapi kan kemungkinan terjadinya itu kita nggak bisa pastikan. Iya nggak bisa pastikan gitu bang. Itu hoki juga ya. Jadi ini sendiri ntar untuk menghadapi Road to UFC rencana nih ya kan, planning lo. Kalau kayak tadi kan Jeremy memang lo udah merencanakan buat KO, tapi kan hasil Allah yang kasih. Nah untuk Road to UFC ini rencana lo sendiri mau seperti apa? Nanti kalau fight nih kan yang ada dibayangin pikiran saya ini ya. Ya mungkin pertama-tama ronde 1 ya kita baca-baca lawan dulu lah kan. Cek ombak. Ya. Cek ombak dulu. Tapi ya kita coba lah main striking gitu kan. Saya coba kan. Ya kalau saya bisa, tapi saya yakin juga saya bisa juga saya karena saya juga pertajam striking juga kan. Intinya itu bang, saya udah siapin dari plan A, plan B, C. Jadi kita coba A dulu nih. Kita coba A. Kalau berhasil ya syukur. Misalkan kita yang plan A ini gagal, kita ke B. Nah, kita lari ke B. Yang B gagal, kita lari ke C gitu bang. Jadi ya kita putar-putar aja. Strategi lah bang. Ya adalah strategi. Biasanya seorang fighter itu kan memiliki senjata utama. Maksudnya andalan lah. Kalau kayak gue contohnya gue punya andalan di kaki gue. Gue beberapa kali kawin orang pakai kaki gitu. Nah, kalau Rio Tirto sendiri senjata andalannya tuh di kaki apa di tangan atau teknik apa namanya gitu? Dari pertandingan saya sih lebih banyak. Lo ngerasa Allah tuh ngasih kelebihan lo di mana? Banyak ke grappling bang. Di grappling ya. Saya banyak menang submission ya. Berarti teknik kuncian lo yang lo ngerasa memiliki kelebihan di situ. Oke. Mungkin nggak nanti lawan lo akan lo submission nih? Ya mungkin bang. Kalau lo submit lawan lo pakai teknik apa? Ya mungkin saya lebih pede
Real Nekecuk RNC. RNC ya. Iya. Karena memang susah banget keluar dari RNC. Iya. Itu yang kemungkinan yang sering terjadi kuncian tuh di RNC makanya RNC, iya. Sendiri senang dengan teknik itu ya, Mata Leo ya. Ya benar. Paling senang lo pakai teknik paling itu. senang ya. Soalnya itu menguntungkan juga kalau RNC karena kita kan membelakangi lawan. Jadi kalau kita nggak dapat kuncian pun ya kita bisa pukul juga kan gitu. Lo sendiri punya nggak sih fighter favorit lo? Fighter idola lo itu siapa gitu? Ada nggak? Oh, fighter yang memotivasi lo? Ada ya, UFC Khabib Nurmagomedov. Iya, Khabib Nurmagomedov. Yang kalem, humble gitu ya. Ya, juga suka sama skillnya juga. Apa yang lo lihat dari sosok Khabib Nurmagomedov? Ya dari ini sih skillnya ya. Skill groundnya tuh ya bagus lah pokoknya. Belum ada lawan lah kalau lihat dari pertandingannya ya. Kalau di Indonesia ada nggak fighter yang lo idolakan? Saya sebenarnya termotivasi sama Mas Wardi. Suwardi. Iya, karena ya sebenarnya itu sih kalau yang di Indonesia tuh Mas Wardi. Apa yang lo lihat sosok dari Suwardi? Skill dan juga dia punya mental yang luar biasa. Fight terakhir aja lawan Aditya Ginting itu di umur yang segitu 40 lebih kan. Dia masih mampu bertahan 5 ronde. Kalau menurut saya itu faktor yang tangguh lah. Betul sekali. Iya. Apalagi sebelum naik ring dia sebat dulu. Iya, itu dia. Dia Itu nggak masuk di akal sih. Itu pakai ilmu apa sih Mas Wardi? dia sebatnya paling kuat. Pokoknya kalau Dia sebelum naik ring tuh sebat dulu loh. Iya, benar-benar. Itu bisa dia gitu ya. Makanya itu Orang tua rahasianya apa sih? Itu sosok yang luar biasa bagi saya sih. Kemarin ada pertandingan 5 ronde masih kuat gitu. Ya orang-orang awam nih, junior yang ingin mengikuti jejak Rio Tirto bisa sampai level ke Road to UFC itu, pesan buat mereka gimana caranya, gimana stepnya, bisa kasih tahu ke teman-teman. Buat teman-teman, kalau untuk sekarang nih lebih enak. Sekarang nih dia udah banyak sasana MMA ya. Jadi yang pertama kalau memang pengen bergabung di MMA itu harus cari camp terdekat dulu di daerah kalian masing-masing. Nah di situ kalian gabung dulu, belajar dulu, minimal kalian harus bisa 1 bela diri. Contohnya tinju atau muay thai, kickboxing gitu. Nah kalian tajamin tuh. Dari situ mungkin kalau kalian udah bisa ikut event-event, sekarang udah banyak kok kan, event-event amatir gitu bang kan. Itu sekarang jadi mulai dulu dari camp-camp terdekat, ya, mulai dari mengikuti event-event kecil dulu, mengikuti event-event kecil di daerah. Iya. Sekarang event juga banyak sekali. Yang terutama ini sih asas skill dulu sih, jangan buru-buru bertanding dulu. Jangan buru-buru bertanding. Kalau ya event-event amatir itu boleh lah, event-event kecil dulu sampai kalau udah mateng baru masuk pro. Ya, jadi itu sih. Jangan tanya kapan kamu bertanding tapi kamu udah siap bertanding apa belum gitu. Jadi itu yang utama. Dan terakhir pesan untuk para Zenwalkers, para netizen di luar sana ini, entah yang haters kamu atau fans kamu Rio Tirto mau ngomong apa sama mereka semua untuk Road UFC ini? Untuk semuanya ya sekarang saya hanya minta support sih, support dan dukungan. Agar saya bisa bertanding maksimal nanti ya, sampai saya bisa memenangkan pertandingan. Kalau untuk hater sih saya ya tidak terlalu peduli, terserah. Ya karena sekarang saya hanya fokus bertanding sih. Gitu aja bang. Terakhir, kenapa namanya The Black Cobra? Oke. Jadi The Black Cobra ini bukan dari saya sendiri bang. Jadi saya dikasih The Black Cobra ini dari pelatih saya dari Pontianak, Junaidi. Kenapa Cobra? Cobra tuh ya filosofinya kalau menurut saya itu karakternya diam, tenang, mematikan. Nah tuh. Ya mungkin kan pelatih kan, saya kan memang terkenal di
sana tuh memang sifat saya tuh pendiam sebenarnya bang. Ya Gak itu ya. neko-neko lah ya. Iya, saya Paling gak pendiam. neko-neko memang fighter satu ini. Ya tapi pada saat saya bertanding saya ini menghabisi lawan saya gitu. Jadi kan karakternya diam, tenang, tapi mematikan ya. Ya makanya itu sih bang. The Black Cobra. The Black Cobra. Ya kalau blacknya itu mungkin ya kulit mungkin dibilang black ya mungkin kulitnya agak hitam gitu bang. Ya. Diam, tenang, dan mematikan. Biar Tuhan yang atur. Tugas kita hanya bertempur dan bersyukur. Ikutin terus podcast Zenwalk. Zenwalk! Ahoy!